Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Melisa Fitri dari kelompok 1 Sains Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan analisa akustik gedung Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, yaitu gedung N dan B. Simak video selanjutnya. Analisis akustik objek statis sesuai dengan poin masalah akustik pada rating tools GBCI. Akustik kebisingan adalah kondisi suara yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan efektivitas aktivitas dalam ruang. Besaran tingkat kebisingan dipengaruhi oleh sumber bunyi, media perambatan, serta karakteristik material dan elemen bangunan dalam menyerap maupun meredam suara. Identifikasi masalah. Sumber kebisingan utama yaitu di eksternal, ada arus kendaraan dari Jalan Semolowaru, dan di internal ada percakapan mahasiswa di area komunal serta langkah kaki yang melambat melalui struktur bangunan. Dan yang ketiga yaitu utilitas kebisingan mekanikal berkelanjutan dari sistem HVAC atau AC sentral, pompa air, dan operasional lift. Dan yang kedua, karakteristik material dan dampak akustik. Sifat relatif dominasi material kaca, keramik, dan beton bersifat keras sehingga tidak menyerap suara. Reverberasi tinggi material tersebut memicu pantulan suara gema di dalam ruangan, meningkatkan level kebisingan latar belakang. Dan kemudian efek fasad. Suara luar memantau pada dinding beton dan jendela kaca. Kebetulan di Fakultas Kedokteran itu luarnya itu memang banyak kaca. Sebelum masuk ke gedung, menjaga intensitas bising tetap tinggi. Identifikasi masalah selanjutnya yaitu sumber utama lalu lintas dari eksternal yang mempengaruhi kebisingan yaitu Jalan Semolowaru. Dan yang kedua, di internal ada aktivitas mahasiswa di koridor tengah dan operasional HVAC atau lift. Dan zona tertinggi 55 dBA terfokus pada area merah yaitu akses utama tangga dan utilitas yang terpapar langsung bising dari jalan raya. Dan yang ketiga, zona tenang yaitu area umum, lobi, dan ruang arsip memiliki level bising terendah karena terlindung dari struktur bangunan. Kendala akustik dari bangunan tersebut yaitu material keras seperti beton, kaca, dan keramik memantulkan suara, mempengaruhi kebisingan di ruang kelas dan laboratorium. Berikut adalah poin permasalahan akustik pada rating tools GBCI, yaitu kebisingan eksternal, kebisingan internal, dan potensi permasalahan dan dampak akustik. Kebisingan eksternalnya ya seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, yaitu ada pada lalu lintas kendaraan, suara klakson, dan area parkir yang berada pas di depan gedung Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dan aktivitas lingkungan sekitar. Dan kemudian kebisingan internal juga ada pada sistem HVAC, lift, dan pompa, aktivitas mahasiswa, dan langkah kaki. Untuk potensi permasalahan yaitu fasad, kebocoran fasad, suara Jalan Semolowaru masuk melalui fasad barat, dan material reflektif seperti beton, kaca, dan keramik memantulkan gema, dan bising mekanikal dari HVAC, lift, dan pompa. Dan dampak akustiknya yaitu gangguan fokus dan intervensi suara dan kelelahan mental karena suara yang sangat bising. Untuk parameternya itu bisa dilihat di sini, tingkat kebisingan dBA 55 sampai 68 dan standar dari SNI Greenship 036386 2000 yaitu standarnya 35 sampai 45. Jadi status kesesuaiannya itu tidak memenuhi. Dan sumber kebisingan utama yaitu di lalu lintas, AC, aktivitas internal, dan aktivitas eksternal, terutama pada parkiran motor di gedung NP.
Hasil analisis akustik berdasar GPCI, tingkat kebisingan rata-rata di gedung NP yang mencapai 55-68 dBA. Saat ini aktivitas akademik berlangsung teridentifikasi melampaui batas SNI dan Green Shift. Hal ini bertolak belakang dengan sasaran IHC7 yang bertujuan menjaga tingkat kebisingan di dalam ruangan pada level optimal untuk kenyamanan pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa performa akustik gedung saat ini belum memenuhi kriteria desain yang direkomendasikan karena standar SNI atau GBCI 35-45. Untuk kesimpulannya, berdasar hasil pengukuran tingkat kebisingan di gedung NP berada pada kisaran 55 dan 68 dBA selama aktivitas perkuliahan. Nilai ini melampaui standar yang diterapkan oleh Green Shift dan SNI sehingga menunjukkan bahwa kondisi akustik ruang belum memenuhi kriteria yang direkomendasikan untuk lingkungan belajar. Standar kenyamanan akustik pada objek studi. Kenyamanan akustik ruang diukur berdasar standar tertentu yang mempertimbangkan tingkat kebisingan serta kemampuan ruang dalam pengendalian pantulan dan penyebaran suara melalui penggunaan material yang sesuai. Berikut adalah standar kebisingan pada bangunan, yaitu standar SNI berdasar SNI 638/2000 digunakan sebagai acuan dalam perencanaan akustik bangunan gedung untuk menciptakan lingkungan ruang yang nyaman dan mendukung aktivitas pengguna. Pada ruang pendidikan, tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah maksimal kurang dari 55 dBA agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal tanpa gangguan suara berlebih. Standar dB dalam ruang. Acuan tingkat kebisingan ruang di Indonesia merujuk pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 mengenai baku tingkat kebisingan. Peraturan tersebut diterapkan untuk mengendalikan intensitas suara agar aktivitas di dalam ruang dapat berlangsung dengan nyaman dan optimal. Standar dengung SNI menurut SNI 36386/2000 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisioner udara pada bangunan gedung serta acuan kenyamanan akustik ruang. Waktu dengung reverberation time atau RT pada ruang pendidikan dianjurkan berada pada kisaran 0,6 sampai 0,8 detik agar komunikasi dan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan jelas dan nyaman. Standar material akustik, yaitu material akustik digunakan untuk menyerap dan meredam suara guna mengurangi kebisingan serta meningkatkan kenyamanan akustik ruang. Penggunaannya membantu mengurangi gema, memperjelas suara, dan mendukung aktivitas pengguna di dalam ruang. Fungsi material yaitu rock wall atau glass wall, yaitu menyerap suara. Foam akustik mengurangi gema, gipsum akustik meredam suara antar ruang, karpet akustik meredam suara langka, double glass mengurangi kebisingan luar, panel dan plafon akustik mengontrol waktu dengung. Bisa dilihat ada beberapa gambar material, yaitu gambar penyerapan suara, gambar peredam atau penghalang suara, ada gambar panel dan plafon akustik. Rekomendasi perbaikan akustik dengan desain pasif dan aktif. Berdasarkan kondisi ekstrim ruang dan hasil pengukuran kebisingan, diperlukan strategi perbaikan akustik untuk meningkatkan kualitas suara di dalam ruang. Perbaikan dilakukan melalui pendekatan desain pasif maupun aktif. Pendekatan desain pasif maupun aktif sebagai upaya mengurangi gangguan kebisingan, memperjelas kejelasan suara, dan meningkatkan kenyamanan ruang. Rekomendasi perbaikan strategi dalam desain pasif, yaitu yang pertama penggunaan material akustik, yaitu ada rock wall, glass wall, plafon akustik, karpet serta panel akustik dinding. Dan yang kedua penataan zona ruang. Dan yang ketiga optimalisasi bukaan, dan yang keempat penambahan elemen vegetasi. Strategi desain pasif ini dilakukan melalui pengolahan elemen bangunan dan material ruang untuk mengurangi masuknya kebisingan serta meminimalkan pantulan suara secara alami. Penerapan desain pasif bertujuan meningkatkan kenyamanan akustik tanpa bergantung pada sistem atau teknologi tambahan.
Rekomendasi perbaikan strategi dalam desain aktif. Yang pertama yaitu penggunaan sound system yang merata. Dan yang kedua pemasangan noise control. Dan yang ketiga pengaturan sistem mekanikal. Dan yang keempat monitoring tingkat kebisingan. Strategi desain aktif ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem pendukung untuk mengendalikan kebisingan serta meningkatkan kualitas suara di dalam ruang. Pendekatan ini membantu menciptakan distribusi suara yang lebih jelas dan nyaman bagi pengguna ruang. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kondisi akustik pada objek studi masih belum memenuhi standar kenyamanan kebisingan untuk ruang pendidikan. Tingkat kebisingan, waktu dengung, serta kondisi material, efektivitas aktivitas pengguna di dalam ruang. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penerapan strategi desain pasif dan aktif, pengendalian sumber kebisingan, optimalisasi ruang, dan sistem pendukung akustik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, tenang, dan sesuai standar akustik bangunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.